Darmawan duduk di sudut kafenya yang semakin hari semakin sepi. Bisnis yang dulu berkembang pesat kini mulai meredup, ditambah dengan aksi mogok pekerja yang memperburuk situasi. Ia merasa ada yang tidak beres. Beberapa hari lalu, salah satu karyawannya memberitahu bahwa bahan bangunan di rukonya mulai hilang satu persatu. Ruko itu sedang direnovasi untuk menjadi bagian dari usaha barunya, namun proyek itu terhenti karena dana yang semakin menipis. Ia curiga ada yang mencuri, dan satu-satunya orang yang memiliki akses penuh ke tempat itu adalah Bimo, mantan karyawan kafe yang kini ia percaya untuk menjaga ruko tersebut. Darmawan tidak bisa mengabaikan masalah ini. Ia memutuskan untuk mengecek sendiri ruko itu malam ini juga. Dalam pikirannya, jika benar ada pencurian, ia harus bertindak cepat sebelum semuanya hilang. Ia mengambil jaketnya, mengunci kafe, dan berjalan menuju rukonya yang berada di ujung jalan. Saat ia sampai di sana, bangunan itu tampak gelap dan sepi. Pintu utama terkunci, tetapi ia tahu bahwa Bimo pasti ada di dalam. Dengan ketukan keras, ia memanggil nama Bimo, berharap mendapat jawaban. Beberapa saat kemudian, pintu terbuka sedikit, menampakkan wajah Bimo yang tampak lelah dan terkejut melihat kedatangannya. Tanpa basa-basi, Darmawan masuk dan langsung melihat sekeliling. Ia melihat beberapa bahan bangunan hilang, dan ada jejak-jejak kaki berdebu di lantai. "Bimo, ada yang mencuri di sini," katanya dengan nada menekan. Bimo tampak gelisah, tangannya mengepal di belakang punggungnya. "Saya nggak tahu, Pak. Saya cuma jaga tempat ini seperti biasa," jawabnya. Namun, Darmawan tidak percaya begitu saja. Ia merasa ada sesuatu yang disembunyikan Bimo, dan ia bertekad untuk mencari tahu kebenarannya malam ini juga. Bimo bukan orang baru bagi Darmawan. Ia telah bekerja di kafe selama bertahun-tahun sebelum akhirnya dipecat karena beberapa kali terlambat masuk kerja dan pernah tertangkap mencuri sedikit uang dari kasir. Namun, karena merasa kasihan, Darmawan masih memberikan kepercayaan kepadanya untuk menjaga ruko yang sedang direnovasi. Itu adalah kesempatan kedua bagi Bimo, sesuatu yang jarang diberikan oleh orang lain. Namun, di balik semua itu, Bimo menyimpan banyak masalah. Ia terlilit utang, pekerjaannya menjaga ruko tidak memberikan penghasilan besar, dan ia mulai merasa kepercayaan Darmawan terhadapnya hanya sebatas belas kasihan. Setiap hari, Bimo berusaha menutupi kebutuhannya dengan berbagai cara, termasuk menjual beberapa bahan bangunan di ruko itu secara diam-diam. Ia pikir Darmawan tidak akan menyadarinya, tetapi ternyata ia salah. Kedatangan bosnya malam ini menjadi malapetaka bagi dirinya. Jika Darmawan mengetahui kebenarannya, ia bisa kehilangan pekerjaannya dan mungkin dilaporkan ke polisi. Hal itu tidak bisa ia biarkan terjadi. Dalam benaknya, ia berusaha mencari cara untuk mengalihkan perhatian Darmawan atau setidaknya meyakinkannya bahwa tidak ada pencurian di ruko ini. Namun, sorot mata Darmawan penuh kecurigaan. Ia terus menyusuri ruangan demi ruangan, menanyai Bimo dengan nada semakin tinggi. "Jangan bohong, Bim. Aku tahu ada barang yang hilang," katanya tajam. Bimo mulai merasa terpojok. Jantungnya berdetak cepat, keringat dingin mulai membasahi punggungnya. Ia tahu bahwa kebohongannya bisa terbongkar kapan saja, dan jika itu terjadi, semuanya akan berakhir bagi dirinya. Ia harus melakukan sesuatu, cepat. Darmawan semakin yakin ada sesuatu yang disembunyikan Bimo. Ia melihat beberapa sudut ruangan yang tampak berantakan, seolah-olah seseorang telah terburu-buru merapikannya. Ada beberapa potongan kayu dan semen yang berserakan di lantai, serta bekas karung semen yang terlihat lebih sedikit dari seharusnya. Darmawan berjongkok, menyentuh lantai berdebu, dan menghela napas panjang. "Kau menjual bahan-bahan ini, ya?" tanyanya dengan nada lebih rendah, tetapi tetap penuh tekanan. Bimo tetap membela diri, tetapi suaranya mulai terdengar gemetar. "Enggak, Pak, saya nggak mungkin ngelakuin itu. Kalau ada yang hilang, mungkin ada orang lain yang masuk tanpa saya sadari," ujarnya sambil mencoba tetap tenang. Namun, Darmawan tidak bodoh. Ia mendekati Bimo dan menatapnya tajam. "Aku harus bawa kau ke kantor polisi sekarang. Biar mereka yang menyelidiki ini," katanya sambil meraih ponselnya. Saat itulah segalanya berubah. Wajah Bimo menegang, dan dalam sekejap, tanpa berpikir panjang, ia meraih linggis yang ada di dekatnya dan mengayunkannya ke kepala Darmawan. Suara benturan keras memenuhi ruangan, diikuti oleh tubuh Darmawan yang jatuh ke lantai dengan darah menggenang di bawah kepalanya. Bimo terdiam, napasnya memburu.
Ia menatap mayat bosnya, tak percaya dengan apa yang baru saja ia lakukan. Ia telah membunuh satu-satunya orang yang masih memberinya kesempatan. Dan kini, ia harus mencari cara untuk menutupi perbuatannya. Bimo berdiri kaku di samping tubuh Darmawan yang tergeletak tak bernyawa. Kepalanya dipenuhi suara-suara yang berteriak di dalam pikirannya. Napasnya memburu, tangannya gemetar, dan tubuhnya terasa dingin. Ia tak percaya dengan apa yang baru saja ia lakukan. Dalam hitungan detik, hidupnya berubah selamanya. Ia memandang linggis di tangannya yang masih berlumuran darah, lalu melihat ke arah tubuh Darmawan yang diam tak bergerak. Dadanya naik turun dengan cepat, ketakutan mulai menjalar ke seluruh tubuhnya. Ia ingin percaya bahwa ini hanyalah mimpi buruk, tetapi genangan darah di lantai adalah kenyataan yang tak terbantahkan. Pikiran pertama yang muncul di benaknya adalah melarikan diri. Ia bisa saja kabur, meninggalkan ruko ini dan menghilang entah kemana. Namun, ia tahu itu tidak akan mudah. Jika ia pergi begitu saja, cepat atau lambat polisi akan menemukannya. Ia juga sadar bahwa tubuh Darmawan harus disembunyikan sebelum seseorang datang mencarinya. Dengan tangan gemetar, ia berlutut dan menyentuh dada Darmawan, memastikan bahwa tidak ada lagi detak jantung. Korban benar-benar sudah mati. Jantung Bimo serasa hendak meledak. Ia mengusap wajahnya yang penuh keringat, mencoba berpikir jernih meskipun otaknya dipenuhi rasa panik yang luar biasa. Ia menarik napas dalam-dalam dan berusaha mencari cara untuk menghilangkan jejak kejahatannya. Tidak ada yang melihatnya, tidak ada saksi, dan jika ia bisa menyembunyikan mayat ini dengan baik, mungkin ia bisa lolos. Tapi bagaimana caranya? Ia tak mungkin membawa tubuh Darmawan keluar tanpa ketahuan. Satu-satunya pilihan adalah menyembunyikannya di dalam ruko ini. Namun, ia harus berpikir cepat sebelum seseorang mulai curiga dengan keberadaan bosnya yang tiba-tiba menghilang. Malam terasa semakin panjang bagi Bimo. Ia berjalan mondar-mandir di dalam ruko, mencoba mencari cara terbaik untuk menghilangkan jejak kejahatannya. Tubuh Darmawan masih tergeletak di lantai, darahnya mulai mengering, dan udara di ruangan itu semakin pengap. Ia tak bisa membiarkan jasad itu tergeletak begitu saja. Jika ada orang yang masuk ke ruko besok pagi, ia pasti ketahuan. Namun, pikirannya masih kacau, dan ia tak bisa mengambil keputusan dengan tenang. Setelah beberapa jam berlalu, ia akhirnya menemukan ide. Di sudut ruko terdapat saluran air besar yang sebelumnya digunakan sebagai pembuangan limbah saat bangunan ini masih digunakan sebagai gudang. Saluran itu cukup dalam, dan jika ia bisa menggali lebih dalam lagi, ia mungkin bisa menguburkan tubuh Darmawan di sana. Dengan cepat, ia mengambil sekop yang ada di gudang belakang dan mulai menggali. Tangannya bekerja dengan cepat meskipun tubuhnya gemetar. Ia tahu waktu terus berjalan, dan semakin lama ia membiarkan mayat itu di sana, semakin besar risikonya untuk tertangkap. Setelah hampir 2 jam menggali, lubang itu akhirnya cukup dalam. Dengan sisa tenaga yang ada, ia menyeret tubuh Darmawan dan menjatuhkannya ke dalam lubang tersebut. Suara tubuh yang jatuh ke tanah terdengar begitu nyata, membuat Bimo kembali tersadar akan apa yang telah ia lakukan. Ia tidak bisa lagi mengubah kenyataan. Dengan napas tersengal, ia mulai menutup lubang itu dengan tanah dan puing-puing bangunan. Setelah semuanya tertutup, ia menyusun rencana terakhir, mencor bagian lantai di atas kuburan Darmawan agar tak ada yang curiga. Setelah menutupi lubang dengan semen, Bimo terduduk di lantai dengan tubuh lelah dan penuh debu. Tangannya bergetar saat ia melihat hasil kerjanya. Tidak ada lagi tanda-tanda bahwa seseorang pernah dikubur di sana. Ia berharap ini cukup untuk menghilangkan jejaknya. Namun, meskipun jasad telah tersembunyi, rasa bersalah mulai menghantui dirinya. Bayangan wajah Darmawan terus muncul dalam benaknya. Ia bisa merasakan tatapan tajam bosnya, seakan-akan arwahnya masih berada di tempat ini. Hari berikutnya, Bimo berusaha bersikap normal. Ia tetap berada di ruko, memastikan bahwa tidak ada yang mencurigai perubahan pada lantai yang baru dicor. Namun, ia tidak bisa menghilangkan kegelisahannya. Setiap suara langkah kaki di luar membuatnya tegang, setiap suara ketukan pintu membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Ia merasa setiap orang yang datang ke ruko itu mengetahui rahasianya, meskipun kenyataannya tidak demikian. Ia mencoba tidur, tetapi setiap kali memejamkan mata, ia selalu terbangun karena mimpi buruk. Beberapa hari berlalu, dan meskipun tidak ada yang menaruh curiga, tekanan batin yang ia rasakan semakin kuat. Ia mulai merasa seperti ada yang mengawasinya.
Malam-malamnya diisi dengan suara-suara aneh, seperti ada seseorang yang berjalan di atas lantai yang telah dicor, atau bisikan samar yang memanggil namanya. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu hanyalah perasaannya saja, tetapi rasa takutnya semakin lama semakin nyata. Ia mulai kehilangan kendali atas dirinya sendiri, dan itu hanya masalah waktu sebelum semuanya terungkap. Hari-hari berlalu, tetapi bagi Bimo, waktu terasa begitu lambat. Ia terus berusaha bersikap normal, menjalani rutinitasnya seperti biasa di ruko yang kini terasa lebih sunyi dan menakutkan. Namun, ia tahu bahwa waktu bukanlah sekutunya. Lambat laun, orang-orang akan mulai bertanya tentang keberadaan Darmawan. Ia tidak bisa terus-menerus menghindari kenyataan. Dalam pikirannya, ia mulai menyusun berbagai skenario. Bagaimana jika ia mengarang cerita bahwa Darmawan pergi ke luar kota dan tidak memberi kabar? Bagaimana jika ia membuat seolah-olah bosnya menghilang tanpa jejak? Semua ide itu melintas di kepalanya, tetapi tidak ada yang benar-benar bisa membuatnya tenang. Pada akhirnya, ia memutuskan untuk tetap berada di ruko dan mengawasi situasi. Jika ada yang bertanya tentang Darmawan, ia akan mengatakan bahwa bosnya sedang sibuk mengurus bisnis lain. Namun, rencana itu tidak berlangsung lama. Beberapa pekerja kafe mulai bertanya-tanya mengapa Darmawan tidak pernah muncul lagi. Salah satu dari mereka bahkan sempat datang ke ruko untuk mencari tahu. "Pak Darmawan nggak ada, Mas Bimo?" tanya seorang pekerja dengan nada curiga. Bimo tersenyum canggung dan menjawab singkat, "Lagi keluar kota," katanya. Namun, ia bisa merasakan tatapan pekerja itu yang penuh dengan ketidakpercayaan. Ketika pekerja itu pergi, Bimo mulai merasa semakin tertekan. Ia tahu bahwa kebohongannya tidak akan bertahan lama. Jika keluarga Darmawan melaporkan kehilangan, polisi pasti akan turun tangan. Ia mulai berpikir bahwa satu-satunya cara untuk benar-benar lolos adalah dengan meninggalkan ruko ini. Pergi jauh, memulai hidup baru di kota lain. Tapi bagaimana caranya? Ia tidak punya uang, tidak punya rencana jelas. Semakin lama ia berpikir, semakin ia sadar bahwa dirinya terjebak dalam situasi yang ia ciptakan sendiri. Ketakutan semakin menyelimuti Bimo. Ia tak bisa tidur, tak bisa makan dengan tenang, dan setiap suara di malam hari membuatnya tersentak. Ia merasa seolah-olah ruko ini mulai menelannya hidup-hidup. Untuk menghilangkan ketakutannya, ia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang lebih ekstrim, mempertebal lapisan cor di atas tempat ia mengubur Darmawan. Ia berpikir, jika lantai itu semakin kuat, tak ada seorang pun yang bisa mencurigainya. Dengan demikian, rahasianya akan terkubur selamanya. Malam itu, ia membeli lebih banyak semen dan pasir dari toko bangunan terdekat. Ia mencampurnya dengan air, lalu mulai menuangkan adonan semen di atas lantai yang sebelumnya telah ia cor. Dengan hati-hati, ia meratakan permukaan lantai, memastikan tidak ada yang aneh atau mencurigakan. Setiap kali sekopnya bergerak, ia merasa seolah-olah mendengar suara rintihan pelan dari bawah tanah. Ia menggelengkan kepala, mencoba mengusir bayangan-bayangan yang menghantuinya. Namun, suara itu terus terdengar, semakin jelas di telinganya. Saat pekerjaannya selesai, ia terduduk di sudut ruangan, menatap lantai yang kini tampak sempurna. Ia berharap semua ini cukup untuk menghapus jejak kejahatannya. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa tidak ada semen atau cor yang bisa menghapus dosa yang telah ia lakukan. Hantu masa lalunya akan terus menghantuinya, bahkan jika tidak ada seorang pun yang mengetahui kebenarannya. Malam itu, ia tidur di ruko dengan mimpi buruk yang tak berkesudahan, mimpi tentang Darmawan yang muncul dari bawah lantai, dengan mata penuh amarah, menatapnya tanpa henti. Hari demi hari berlalu, dan Bimo terus berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Ia tetap menjaga ruko seperti biasa, meskipun kini ia lebih sering merasa paranoid. Setiap kali seseorang mendekati ruko, ia langsung merasa waspada. Ia berusaha bersikap ramah kepada para pekerja kafe yang sesekali datang untuk bertanya tentang Darmawan, tetapi ia bisa merasakan ketidakpercayaan dalam tatapan mereka. Ia tahu bahwa waktunya tidak banyak, dan cepat atau lambat, kecurigaan akan semakin besar. Suatu pagi, seorang wanita datang ke ruko. Itu adalah Siska, istri Darmawan. Dengan wajah penuh kekhawatiran, ia bertanya kepada Bimo, "Mas Bimo, suami saya di mana? Sudah beberapa hari dia nggak pulang. Biasanya kalau ke sini, dia pasti kasih kabar." Bimo menelan ludahnya, merasa tubuhnya semakin kaku. Ia mencoba tersenyum dan menjawab dengan suara setenang mungkin,
Pak Darmawan bilang mau keluar kota, Bu. Saya juga nggak tahu kapan pulangnya. Namun, Siska tidak mudah percaya. Ia mengerutkan kening, lalu melangkah masuk ke dalam ruko, memperhatikan sekeliling dengan seksama. Bimo menahan napas saat Siska berjalan lebih dekat ke tempat yang sudah dicor. Ia bisa merasakan keringat dingin mengalir di tengkuknya. Jika wanita itu mulai mencurigai sesuatu, semuanya akan berakhir. Dengan hati-hati, ia mencoba mengalihkan pembicaraan. Mungkin Bu Siska bisa coba hubungi teman-teman Pak Darmawan. Siapa tahu mereka tahu di mana beliau, katanya dengan nada yang sedikit bergetar. Siska mengangguk, tetapi tatapan matanya masih penuh dengan tanda tanya. Saat ia pergi, Bimo tahu bahwa ini adalah awal dari akhir. Seseorang akhirnya akan menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Beberapa hari setelah kedatangan Siska ke ruko, kabar tentang hilangnya Darmawan mulai menyebar. Para pekerja kafe, teman-temannya, dan keluarganya mulai bertanya-tanya kemana ia pergi. Biasanya, Darmawan tidak pernah menghilang tanpa kabar selama ini. Kekhawatiran semakin meningkat ketika ponsel Darmawan tak kunjung aktif. Akhirnya, Siska memutuskan untuk melaporkan suaminya sebagai orang hilang ke polisi. Saat polisi mulai melakukan penyelidikan awal, mereka mengunjungi kafe dan berbicara dengan beberapa pegawai. Beberapa dari mereka mengatakan bahwa terakhir kali melihat Darmawan adalah ketika ia berbicara tentang ruko yang dijaga oleh Bimo. Informasi ini membuat polisi mendatangi ruko tersebut untuk mencari petunjuk. Saat dua orang petugas datang ke sana, Bimo berusaha keras untuk tetap tenang. Ia menyambut mereka dengan sikap santai, berpura-pura tidak tahu apa-apa tentang hilangnya Darmawan. Kami mendapat laporan bahwa Pak Darmawan terakhir kali terlihat menuju ruko ini, kata salah satu polisi. Bimo menelan ludah, lalu menjawab, iya, Pak. Beliau memang sempat ke sini, tapi cuma sebentar. Katanya ada urusan lain, lalu pergi lagi. Polisi mengamati ruko itu dengan seksama, melihat sekeliling seperti sedang mencari sesuatu. Salah satu petugas menatap lantai yang baru dicor dan bertanya, renovasi baru ya? Bimo mengangguk cepat, berharap polisi tidak menaruh curiga. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa ini baru permulaan dari masalah yang lebih besar. Setelah mendapatkan laporan dari Siska, polisi mulai melakukan penyelidikan lebih dalam. Mereka menelusuri catatan keuangan dan aktivitas terakhir Darmawan. Kafe tempatnya bekerja masih berjalan seperti biasa, tetapi tidak ada transaksi atau aktivitas dari rekening pribadinya sejak ia menghilang. Hal ini semakin menguatkan dugaan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Salah satu petugas yang menangani kasus ini, Inspektur Rendra, merasa ada kejanggalan dalam kesaksian Bimo. Ia memutuskan untuk kembali ke ruko beberapa hari kemudian, kali ini dengan lebih banyak pertanyaan. Ketika Rendra berbicara dengan Bimo, ia memperhatikan bahasa tubuhnya, gerak-geriknya tampak gelisah, tangannya sering mengusap wajahnya, dan ia menghindari kontak mata. Kapan terakhir kali kamu melihat Pak Darmawan? Tanya Rendra tajam. Bimo mencoba menjawab dengan santai, tetapi suaranya sedikit bergetar. Malam itu, Pak, dia datang sebentar, terus pergi lagi. Saya juga nggak tahu dia kemana. Namun, insting Rendra mengatakan bahwa ada sesuatu yang disembunyikan Bimo. Ia melirik ke arah lantai yang baru dicor dan berpikir, ada sesuatu di sini. Dengan nada santai, ia bertanya, kenapa lantainya dicor ulang? Bimo terkejut, tetapi berusaha tetap tenang. Oh, itu bagian renovasi, Pak. Biar rapi saja, jawabnya. Namun, kecurigaan Rendra semakin kuat. Setelah meninggalkan ruko, Inspektur Rendra berbicara dengan timnya. Ia merasa ada kemungkinan bahwa hilangnya Darmawan berhubungan dengan Bimo. Mereka memutuskan untuk menggali lebih dalam dengan memeriksa riwayat komunikasi dan mencari saksi lain yang mungkin tahu sesuatu. Saat mereka menginterogasi beberapa pekerja kafe, salah satu dari mereka mengatakan sesuatu yang mengejutkan. Pak Darmawan sempat ngomong ke kita, katanya ada yang nyuri bahan bangunan di ruko, kata salah seorang pegawai kafe. Dia kelihatan marah dan bilang mau melapor ke polisi kalau terbukti ada yang nyuri. Pernyataan ini semakin menguatkan kecurigaan polisi bahwa sesuatu telah terjadi di ruko malam itu. Rendra memutuskan bahwa mereka perlu melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap bangunan itu, terutama lantai yang dicor ulang. Beberapa hari kemudian, polisi datang dengan peralatan lengkap. Mereka meminta izin untuk memeriksa ruko lebih detail, termasuk lantai yang baru dicor. Bimo tidak bisa berbuat apa-apa selain mengangguk,
meskipun ia tahu bahwa semuanya sudah berakhir. Ketika petugas mulai membongkar lantai, keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. Ia berharap keajaiban akan terjadi, bahwa polisi tidak akan menemukan apa-apa. Namun, saat cangkul pertama menghantam semen, bau busuk mulai tercium. Dalam hitungan menit, jasad Darmawan yang telah membusuk mulai terlihat. Semua orang yang berada di sana terdiam. Bimo hanya bisa berdiri di tempatnya, tubuhnya lemas, wajahnya pucat pasi. Ia tahu bahwa tidak ada lagi jalan keluar. Inspektur Rendra menatapnya tajam sebelum berkata, "Bimo, kamu ditahan atas dugaan pembunuhan terhadap Darmawan." Dengan tangan gemetar, Bimo tidak mencoba melawan. Ia hanya menundukkan kepala, membiarkan petugas memasangkan borgol di tangannya. Rahasia yang ia coba kubur kini telah terungkap. Di dalam ruang interogasi yang dingin dan sepi, Bimo duduk dengan wajah tertunduk. Tangannya masih terborgol di depan meja besi, sementara Inspektur Rendra duduk di hadapannya dengan tatapan tajam. Setelah diam beberapa saat, Rendra akhirnya membuka suara, "Kita sudah menemukan jasad Darmawan di bawah lantai yang kamu cor. Sekarang, aku ingin mendengar ceritanya dari mulutmu sendiri. Kenapa kamu membunuhnya?" Bimo menghela napas panjang. Ia tahu tak ada gunanya berbohong lagi. Dengan suara pelan, ia mulai bercerita. Ia mengakui bahwa malam itu, Darmawan datang dalam keadaan marah karena curiga ada pencurian bahan bangunan. Ketika Darmawan mengancam akan membawanya ke polisi, emosi Bimo meledak. Dalam kepanikan dan kemarahan sesaat, ia mengambil linggis dan memukul bosnya itu berkali-kali hingga tak bernyawa. Setelah itu, ketakutan mengambil alih dirinya. Ia membiarkan mayat Darmawan tergeletak selama 2 hari sebelum akhirnya menguburnya di saluran air dan mencor lantai untuk menghilangkan jejak. Rendra mendengarkan dengan saksama, mencatat setiap detail pengakuan itu. "Jadi, ini karena panik dan takut ketahuan?" tanyanya, memastikan. Bimo mengangguk pelan, air mata mulai menggenang di matanya. "Saya nggak tahu apa yang saya pikirkan waktu itu, Pak. Saya takut, saya panik, saya nggak bisa berpikir jernih." Namun, Rendra hanya menghela napas. Ia sudah sering mendengar alasan seperti itu dari para tersangka. Tapi pada akhirnya, tak ada satupun yang bisa mengubah kenyataan bahwa seseorang telah kehilangan nyawanya. Kasus pembunuhan Darmawan segera menjadi perbincangan hangat di media. Berita tentang seorang bos kafe yang dibunuh oleh orang kepercayaannya sendiri dan dikubur di dalam bangunannya menyebar luas. Media lokal menyoroti bagaimana kepercayaan bisa dikhianati, sementara netizen ramai berkomentar, mengecam tindakan Bimo. Banyak yang tak percaya bahwa seorang penjaga ruko yang dikenal pendiam bisa melakukan tindakan sekejam itu. Siska, istri Darmawan, menjadi pusat perhatian publik. Ia tak bisa menyembunyikan kesedihannya saat diwawancarai oleh media. "Saya masih nggak percaya suami saya pergi dengan cara seperti ini," ucapnya dengan suara bergetar. Ia menangis saat melihat foto suaminya terpampang di berita, mengenang bagaimana terakhir kali mereka berbicara sebelum Darmawan menghilang. Ia merasa marah, kecewa, dan hancur karena kehilangan sosok yang ia cintai dengan cara yang begitu tragis. Di sisi lain, para pekerja kafe yang mengenal Bimo juga terkejut dengan kabar ini. "Mas Bimo orangnya kelihatan baik, nggak banyak omong. Nggak nyangka dia bisa sekejam itu," kata salah satu pegawai. Banyak yang bertanya-tanya, apa sebenarnya yang ada di dalam pikiran Bimo saat melakukan pembunuhan itu. Apakah ini benar-benar karena emosi sesaat, atau ada alasan lain yang belum terungkap? Namun, tak ada yang bisa menjawabnya dengan pasti selain Bimo sendiri. Setelah menjalani serangkaian pemeriksaan dan rekonstruksi kejadian, kasus ini akhirnya siap dibawa ke pengadilan. Jaksa penuntut umum menyiapkan dakwaan dengan tuduhan pembunuhan berencana, sementara pengacara Bimo berusaha membela kliennya dengan alasan bahwa ini adalah pembunuhan yang terjadi karena emosi sesaat, bukan sesuatu yang direncanakan. Di dalam tahanan, Bimo mulai merasa benar-benar menyesal. Ia tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Setiap hari di dalam sel terasa seperti hukuman yang berat, bahkan sebelum pengadilan memutuskan nasibnya. Ia sering terbangun di malam hari dengan mimpi buruk, mimpi di mana Darmawan muncul dengan wajah berlumuran darah, menatapnya dengan tatapan kosong yang penuh kekecewaan. Saat hari persidangan semakin dekat, keluarga Darmawan bersiap untuk menghadapi kenyataan pahit ini. Siska dan anak-anaknya hadir dalam setiap proses hukum, berusaha mencari keadilan untuk suami dan ayah mereka yang telah tiada.
Mereka berharap bahwa pengadilan akan memberikan hukuman setimpal kepada Bimo, agar tidak ada lagi orang lain yang mengalami hal yang sama. Hari persidangan akhirnya tiba. Ruang sidang dipenuhi oleh keluarga korban, para pekerja kafe, serta awak media yang ingin meliput kasus yang telah menggemparkan masyarakat ini. Di sisi terdakwa, Bimo duduk dengan wajah pucat dan tubuh lemas. Matanya menatap kosong ke depan, seakan sudah pasrah dengan nasib yang menantinya. Sementara itu, di sisi keluarga korban, Siska duduk dengan wajah tegar, meskipun matanya menunjukkan kepedihan yang mendalam. Jaksa penuntut umum membuka persidangan dengan membacakan dakwaannya. Terdakwa, Bimo, telah melakukan pembunuhan dengan keji terhadap korban, Darmawan. Setelah melakukan pembunuhan, terdakwa dengan sadar menyembunyikan mayat korban dengan mencor tubuhnya ke dalam bangunan. Ini bukan hanya tindakan kriminal biasa, tetapi sebuah kejahatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menghilangkan jejak. Suara jaksa terdengar lantang, memenuhi ruang sidang yang hening. Di sisi lain, pengacara Bimo mencoba memberikan pembelaan. Terdakwa melakukan perbuatannya dalam kondisi emosi yang tidak stabil. Tidak ada bukti bahwa ini adalah pembunuhan berencana. Semua terjadi karena dorongan sesaat dan ketakutan. Oleh karena itu, kami memohon agar majelis hakim mempertimbangkan faktor psikologis dalam memberikan keputusan. Namun, dari raut wajah majelis hakim, terlihat bahwa kasus ini tidak akan berakhir dengan ringan. Saksi pertama yang dipanggil ke depan adalah salah satu pegawai kafe yang terakhir melihat Darmawan sebelum ia menghilang. Pak Darmawan sempat bilang ke kami kalau dia mau ke ruko untuk memastikan tidak ada pencurian bahan bangunan. Tapi setelah itu, dia tidak pernah kembali lagi, ucap saksi dengan suara bergetar. Kesaksian ini semakin menguatkan bahwa ruko yang dijaga oleh Bimo adalah lokasi terakhir di mana korban berada. Kemudian, Siska naik ke kursi saksi. Ia berusaha menahan air matanya saat berbicara. Suami saya bukan hanya seorang bos, tapi juga seorang suami dan ayah yang baik. Dia bekerja keras untuk keluarga kami. Saya tidak pernah menyangka bahwa orang yang dia percaya justru mengkhianatinya dengan cara seperti ini. Suaranya pecah di akhir kalimat, membuat suasana sidang semakin emosional. Ketika giliran Bimo memberikan kesaksiannya, ia tidak bisa menahan tangisnya. Saya tidak pernah berniat membunuh Pak Darmawan. Saya panik, saya takut, saya tidak tahu harus bagaimana, ucapnya dengan suara bergetar. Namun, meskipun ia menunjukkan penyesalan, tidak ada yang bisa menghapus fakta bahwa ia telah membunuh seseorang dan mencoba menyembunyikan kejahatannya. Setelah mendengar semua kesaksian dan bukti yang diajukan, majelis hakim akhirnya mencapai keputusan. Suasana ruang sidang tegang saat hakim mulai membacakan putusan. Setelah mempertimbangkan seluruh bukti dan kesaksian yang telah diberikan, serta melihat bahwa terdakwa telah dengan sadar menyembunyikan mayat korban, maka majelis hakim memutuskan bahwa terdakwa, Bimo, terbukti bersalah atas tindak pidana pembunuhan. Hening menyelimuti ruangan saat hakim melanjutkan putusannya. Oleh karena itu, terdakwa dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. Suara palu hakim menggema, mengakhiri persidangan yang panjang ini. Bimo menundukkan kepalanya, air matanya mengalir deras. Ia tahu bahwa ini adalah akhir dari kebebasannya. Ia telah kehilangan segalanya, hidupnya, masa depannya, dan kepercayaannya pada dirinya sendiri. Di sisi lain, Siska menangis lega. Meski keadilan telah ditegakkan, luka di hatinya tetap akan membekas selamanya. Anak-anaknya kini harus tumbuh tanpa sosok ayah yang mereka cintai. Semua orang di ruang sidang merasakan kesedihan yang mendalam, menyadari bahwa tidak ada pemenang dalam tragedi ini. Hari-hari pertama di penjara terasa begitu berat bagi Bimo. Ia harus beradaptasi dengan kehidupan di balik jeruji besi, tempat di mana ia kehilangan kendali atas segalanya. Rasa bersalah terus menghantuinya setiap malam. Bayangan Darmawan masih sering muncul dalam mimpinya, menatapnya dengan tatapan penuh kekecewaan. Ia tahu bahwa tak peduli berapa lama ia di penjara, rasa bersalah itu akan terus menghantui dirinya. Di dalam penjara, ia mencoba bertahan dengan berbagai cara. Ia mulai membaca buku-buku agama, mencari ketenangan dalam doa, dan mencoba memperbaiki dirinya. Namun, tidak semua tahanan memperlakukannya dengan baik. Beberapa dari mereka mengejeknya sebagai penjaga yang mengkhianati majikannya sendiri. Setiap hari adalah perjuangan, tetapi ia tahu bahwa ini adalah harga yang harus ia bayar. Meski begitu, di lubuk hatinya, Bimo masih memiliki sedikit harapan. Ia berharap bahwa suatu hari nanti,
setelah menjalani hukumannya, ia bisa keluar dari tempat ini dan memulai hidup baru. Namun, ia sadar bahwa bayang-bayang dosa masa lalunya tidak akan pernah benar-benar pergi. 5 tahun berlalu sejak Bimo dijatuhi hukuman. Siska dan anak-anaknya perlahan mulai bangkit dari kehilangan mereka. Kafe yang dulu dikelola oleh Darmawan masih tetap berjalan, tetapi tanpa kehadirannya, semuanya terasa berbeda. Siska berusaha kuat demi anak-anaknya, meskipun rasa sakit itu tak pernah benar-benar hilang. Di dalam penjara, Bimo menjalani hari-harinya dengan lebih tenang. Ia mulai menerima kenyataan bahwa inilah hidupnya sekarang. Ia tidak bisa kembali ke masa lalu dan mengubah apa yang telah terjadi. Yang bisa ia lakukan hanyalah menyesali perbuatannya dan berharap suatu hari nanti ia bisa mendapatkan kesempatan kedua. Namun, bagi banyak orang, tragedi ini tetap menjadi pengingat bahwa emosi sesaat bisa menghancurkan segalanya. Bahwa kepercayaan adalah sesuatu yang sangat berharga, dan sekali dikhianati, sulit untuk diperbaiki. Kisah ini berakhir dengan pelajaran pahit bagi semua yang terlibat, bahwa satu keputusan yang salah bisa mengubah hidup selamanya. Kisah tragis ini mengajarkan kita bahwa satu keputusan yang diambil dalam keadaan emosi bisa membawa konsekuensi yang mengerikan. Bimo, yang awalnya hanya seorang penjaga ruko biasa, berubah menjadi seorang pembunuh karena tidak mampu mengendalikan amarah dan ketakutannya. Sementara itu, Darmawan, seorang pengusaha yang hanya ingin menegakkan keadilan dan menjaga bisnisnya, harus kehilangan nyawanya dengan cara yang begitu menyedihkan. Di sisi lain, keluarga korban harus menghadapi kehilangan yang tidak akan pernah tergantikan. Siska dan anak-anaknya harus berjuang melanjutkan hidup tanpa sosok ayah dan suami yang mereka cintai. Mereka adalah bukti bahwa ketika seseorang melakukan kejahatan, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh korban dan pelaku, tetapi juga oleh orang-orang di sekitar mereka. Akhir dari kisah ini mungkin tidak bahagia, tetapi penuh dengan pelajaran berharga. Tidak ada pemenang dalam tragedi ini, hanya penyesalan yang mendalam dari pihak yang bersalah dan luka yang sulit sembuh dari pihak yang ditinggalkan. Emosi yang tidak terkontrol bisa membawa bencana. Ketika marah atau panik, ambil waktu untuk berpikir jernih sebelum melakukan sesuatu yang akan disesali seumur hidup. Mengkhianati kepercayaan seseorang bisa berujung pada kehancuran. Kepercayaan sulit didapat dan mudah hilang. Sekali dikhianati, hubungan yang baik pun bisa hancur selamanya. Setiap keputusan yang kita buat, baik atau buruk, akan membawa dampak dalam hidup. Kejahatan mungkin bisa disembunyikan untuk sementara, tetapi kebenaran akan selalu terungkap pada akhirnya. Tidak ada kejahatan yang bisa ditutupi selamanya. Cepat atau lambat, hukum dan kebenaran akan berbicara. Oleh karena itu, lebih baik menjalani hidup dengan jujur dan bertanggung jawab. Nyawa adalah sesuatu yang tidak bisa dikembalikan. Satu tindakan ceroboh bisa merenggut hidup seseorang dan menghancurkan banyak orang lainnya. Oleh karena itu, selalu pikirkan konsekuensi sebelum bertindak. Ya Tuhan, kami memohon perlindungan-Mu agar selalu diberi kesabaran dan kebijaksanaan dalam menghadapi setiap ujian hidup. Jauhkan kami dari godaan amarah dan tindakan yang dapat membawa kehancuran. Berikanlah ketabahan bagi mereka yang ditinggalkan akibat kejahatan, serta berikan kesempatan bagi mereka yang telah melakukan kesalahan untuk bertobat dan memperbaiki diri. Ajarkan kami untuk selalu menjaga kepercayaan, menghormati kehidupan, dan bertindak dengan penuh tanggung jawab. Semoga kami selalu berjalan di jalan yang benar, menjauhi keburukan, dan menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Amin.